Bella yang merupakan seorang arkeolog kerja di museum sejarah. Suatu hari seorang cowok misterius membawakan dia 3 gulungan kuno dan meminta Bella menilainya. Cowok itu bilang gulungan itu dia temukan saat pergi ke Peru, tapi cuma 1 gulungan yang asli. Kamu bisa tebak yang mana? Gulungan pertama kelihatan cukup tua, tapi ada gambar pesawat modern di langitnya. Jadi itu palsu. Gulungan ketiga cuma hasil print. Kamu bisa melihat tulisan watermark stok foto di sana. Makanya cuma gulungan kedua yang asli. Yes! Bella membawa gulungan yang asli ke labnya buat diteliti. Kamu melihat ada yang aneh di ruangan ini? Mumi ini pakai jam tangan pintar. Bella mendapati gulungan itu ternyata adalah peta harta karun. Tapi tiba-tiba lampu di lab Bella mati selama 30 detik. Waktu nyala lagi, gulungannya sudah hilang. Dia menanyai 3 temannya. Rosa bilang, lampunya padam tiba-tiba. Aku lagi memperbaiki vas dan jariku nggak sengaja tergores. Nico bilang, aku lagi berdiri di dekat vending machine waktu listriknya padam. Uangku ditelan mesin itu, tapi kacangnya nggak keluar. Dan Kevin bilang, aku lagi meditasi di balkon 20 menit ini. Ada apa ya? Siapa yang bohong? Nico, dia bilang kacangnya nggak keluar dari vending machine. Tapi apa yang dipegang di tangan kanannya? Rosa juga bohong. Jarinya nggak apa-apa. Para pencuri itu kabur membawa gulungannya. Tapi untungnya Bella nyimpen fotonya di ponsel. Sekarang dia sedang menuju Peru untuk jadi yang pertama mencari harta karun itu. 3 cowok ini punya jet pribadi dan mau nganterin Bella. Tapi cuma 1 yang bisa dipercaya. Kamu tahu siapa? Cowok kedua adalah penjahat yang kabur. Fotonya ditempel di dinding ini. Dan pesawat cowok ketiga nggak punya kaca depan. Makanya Bella harus pilih pilot yang pertama. Bella tiba di kamp ekspedisi arkeologi setempat. Dia diberitahu kalau dia bisa menemui bos besar Billy di tenda merah. Bella berkeliling dan nemu 3 tenda merah. Kamu bisa bantuin Bella nyari Billy? Di sekitar tenda pertama, cuma ada jejak binatang. Artinya, kita bisa coret pilihan ini. Ada yang nulis nama Billy di tenda ketiga. Tapi perhatikan, ada juga panah yang menunjuk ke tenda sebelah. Jadi, Billy ada di tenda kedua. Halo. Bella minta bantuan Billy. Dia menjawab, aku akan bantu kalau kamu bantu aku nyari bagian permadani kuno yang hilang. Kamu bisa bantu Bella mecahin misteri ini? Cuma potongan ketiga yang cocok. Bella dan Billy menggunakan peta ini buat nyari harta karun. Tapi petanya kayak labirin. Kamu bisa ngasih tahu mereka jalan yang benar? Cuma jalan kedua yang benar. Billy dan Bella sampai di tujuan terakhir. Ada 3 terowongan yang mengarah ke makam berisi harta karun. Induk harimau yang lucu sedang mengasuh anak-anaknya di terowongan pertama. Ada ribuan kadal dan kalajengking di terowongan kedua. Dan di terowongan ketiga dipenuhi tikus lapar yang udah setahun gak makan. Terowongan mana yang lebih aman? Terowongan ketiga, tikus gak bisa bertahan lama tanpa makanan. Artinya mereka gak berbahaya. Mereka berada di ruangan yang besar. Sayangnya, semua hartanya terkunci di balik pintu ini. Kamu tahu cara membukanya? Ada 3 roda dengan 4 simbol berbeda di pintunya. Itu kunci kode kuno. Pasti ada petunjuk di sini. Oh, itu dia.
Kita hanya perlu mencari simbol yang sesuai dan memutar rodanya. Daun untuk pohon, mata untuk manusia, dan air untuk cangkir. Bella dan Billy masuk ke ruangan berikutnya. Tapi ada satu lagi teka-teki. Harta karunnya nggak ada di sini. Cuma ada 4 batu dengan ukiran. Kamu bisa membantu mereka memecahkan misteri ini? Dua batu ini dipenuhi lumut dan tanaman menjalar. Tapi batu ketiga bersih. Kenapa berbeda? Mereka harus mencoba memindahkannya dan membuka pintu rahasia di sana. Akhirnya, Bella dan Billy masuk ke makam. Makam itu dipenuhi emas dan permata. Tapi ada 3 bahaya tersembunyi di sana. Kamu bisa menemukannya? Asam beracun menetes dari langit-langitnya. Kalau bisa merusak batu, mungkin asam itu juga bahaya buat manusia. Ada ular yang ngumpet di antara koin emas. Dan patung ini bergerak. Tiba-tiba, patung zombie itu menyerang Bella dan Billy. Mereka kabur dan nemu 3 pintu keluar. Tapi ruangan pertama penuh api. Ada banyak kecoa menjijikan di ruangan kedua. Dan ruangan ketiga penuh perangkap. Kamu bisa bantuin mereka milih pintu yang benar? Mereka harus milih pintu kedua. Billy megang obor api dan kecoa takut api. Jadi mereka bakal menghindar. Akhirnya Bella dan Billy tiba di luar. Tapi ada yang aneh sama tempat ini. Kamu bisa nemu keanehan itu? Perhatikan pohon ini. Ada buah apel dan jeruk yang tumbuh bersamaan. Batu ini melayang. Selain itu, bayangan Billy mengarah ke kanan, tapi bayangan Bella ke kiri. Bella dan Billy kembali ke kamp. Bella pengen ngirim foto harta karun itu ke pemerintah setempat, tapi jaringan internetnya lambat banget. Jadi, dia mutusin untuk mandi dulu. Setelah beberapa saat, Bella kembali dan menyadari kalau ponselnya dicuri. Dia menanyai 3 orang yang ada di dekatnya. Tiki bilang, "Aku sangat sibuk masak makan malam. Tanya aja sama orang-orang." Billy bilang, "Mungkin pelakunya sainganmu di tempat kerja? Aku akan minta petugas keamanan buat memperketat penjagaan." Dan Maya bilang, "Kayaknya aku melihat siluet cowok keluar dari tenda kamu 5 menit lalu." Siapa yang mencuri ponsel Bella? Billy pelakunya. Dia megang ponselnya, tapi ada ponsel lain yang bergetar di saku kemejanya. Bella sadar Billy orang jahat, tapi itu sudah terlambat. Billy sudah masukin obat tidur ke teh Bella. Bella terbangun di ruang bawah tanah yang seram. Billy bilang, "Tenang, aku bakal bebasin kalau kamu berhasil milih pintu yang benar." Ada 3 pintu di depan Bella, tapi masing-masing pintu punya bahaya tersembunyi. Ada keluarga gorila di balik pintu pertama. Ada tangki berisi buaya di balik pintu kedua. Dan ruangan ketiga adalah kulkas. Semua orang yang semalaman berada di sana bakal jadi es. Pintu mana yang kira-kira aman? Bella harus milih pintu ketiga. Dia cuma perlu melewati pintu itu, bukan bermalam di sana. Bella berkeliling hutan dan akhirnya menemukan jalan. 3 orang menawari dia tumpangan, tapi cuma 1 yang gak berniat jahat. Kamu bisa tebak yang mana? Pengendara motor ini terlalu transparan untuk ukuran manusia. Dia sebenarnya hantu. Cewek ini punya mobil mewah, tapi ada monster jahat di kursi belakangnya. Jadi, Bella harus percaya sama supir truk dengan lama imut ini. Bella tiba di kantor polisi dan ngasih tahu mereka semuanya tentang Billy. Mereka menangkap Billy beberapa jam kemudian. Bella pergi menemui Billy di sel dan dia yakin banget Billy berencana kabur bersama teman-teman satu selnya malam ini. Kok Bella bisa tahu?
Es dan jubah dalam bahasa Inggris escape dan dua satria tonights. Berarti escape tonight, kabur malam ini. Akhirnya Bella bisa tenang dan pulang. Dalam perjalanan ke bandara, dia melihat tempat yang indah. Dia minta sopirnya berhenti dan mengambil dua foto. Apa fotonya sama? Kamu bisa melihat perbedaannya. Ada 3 perbedaan. Bella tiba di kantornya. Dia melihat rekan kerjanya Kevin pingsan di lantai. Bella langsung menelepon ambulans. Dokter bilang Kevin diracuni. Polisi menanyai 3 orang yang terakhir melihat Kevin sadar. Nina, Chris, dan Daisy. Setelah melihat TKP, polisi menangkap salah satu saksi. Kamu bisa tebak siapa dan apa alasannya? Daisy orangnya. Kevin ingin meninggalkan petunjuk, makanya dia meremas bunga Daisy di tangannya sebelum pingsan.